Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bu Damar pada pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya ya? Baik anak-anak, mulai saja kita belajarnya ya. Tapi sebelum belajar kita harus berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya, berkah bagi kita semuanya ya ilmunya. Rabbi bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma amin ya robbal alamin. Anak-anak semuanya, selamat hari Senin ya. Baik anak-anak, tetap semangat pada pelajaran bahasa Indonesia, bahasa kita. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai unsur kebahasaan cercapan panca indera. Cercapan panca indera adalah kalimat yang digunakan pada teks deskripsi, pada bagian deskripsi. Bagian ya. Di situ kalimat yang digunakan seakan-akan dapat kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan. Baik anak-anak, materi unsur kebahasaan yang kedua adalah penggunaan huruf kapital ya. Penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Jadi digunakan untuk huruf pertama awal kalimat ya. Nah, seperti ini huruf pertamanya ya. Apa maksudnya? Dia membaca buku A, D, K, P. Tentunya kalian sudah tahu kan, itu pelajaran waktu SD kok ya. Selanjutnya, huruf kapital sebagai huruf pertama unsur nama orang. Nah, unsur nama orang. Amin Hamzah, huruf pertamanya. Amir Hamzah, Dewi Sartika. Nah, A kapital, H kapital. Selanjutnya, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukur. Misalnya ikan mujair ya, mesin diesel 5 ampere, 10 volt ya. Karena kadang ada yang mungkin ada nama tapi nama ikan ya, nama mesin ya, seperti itu. Selanjutnya, huruf kapital tidak dipakai untuk menulis huruf pertama kata yang bermakna anak dari seperti bin, binti, boru, dan fan, atau huruf pertama kata tugas. Abdul Rahman bin Zaini, Siti Fatimah binti Salim, seperti itu ya. Selanjutnya, huruf kapital yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Petikan langsung biasanya digunakan dalam sebuah dialog. Adik bertanya, kapan kita pulang? Adik bertanya, petik, kapan kita pulang? K kapital. Orang itu menasehati anaknya, petik, berhati-hatilah, nak. Nah, ini setelah tanda petik menggunakan huruf kapital. Selanjutnya yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Islam, Al-Quran, Kristen, Alkitab, Hindu, Weda, Allah, Tuhan. Nah, itu menggunakan huruf kapital. Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Katanya di situ menunjuk kata Tuhan, jadi juga menggunakan huruf kapital. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang tersebut. Sultan Hasanuddin. Sultan itu kan gelar. Nah, Hasanuddin namanya. Sultan Hasanuddin, S kapital, H kapital. Mahaputra, Yamin. Nah, Mahaputra itu gelar kehormatan. Imam Hambali. Nah, imam di sini sebagai imam maksudnya ya. Nabi Ibrahim. Nah, itu unsur keagamaan. Raden Ajeng Kartini. Nah, di sini nama keturunan. Begitu ya anak-anak. Dr. Muhammad Hatta. Nah, ini nama gelar. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama untuk nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, dan profesi, serta nama jabatan. Nah, ini catatan ya. Yang
selamat datang yang mulia ini dipakai sebagai sapaan. Nah, ini sapaan ya, ingat sapaan. Kalau sapaan langsung. Sapaan itu jika merasa kita berdialog dengan orangnya langsung. Selamat datang yang mulia. Selamat pagi, Pak, begitu. Terima kasih, Kiai. Selamat pagi, Dokter. Nah, ini sapaan langsung adalah istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang diajak dialog langsung. Selanjutnya, huruf kapital yang keenam dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tersebut, nama instansi atau nama tempatnya. Wakil Presiden Adam Malik. Nah, di sini sebagai jabatan Wakil Presiden. Perdana Menteri Nehru. Nah, W kapital, P kapital, M kapital. Profesor Supomo. Nah, di sini nama jabatan menggunakan huruf kapital. Huruf kapital yang ketujuh adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya adalah bahasa Indonesia, suku Dani, bahasa Bali. Tapi ingat ya, B-nya kecil, I-nya kapital. Nah, catatan di sini catatan nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf kapital. Nah, misalnya pengindonesiaan kata asing. Nah, ini maksudnya ini tidak menyebut nama bangsa. Dia hanya menyebut bahwa penggunaan bahasa Indonesia menjadi bahasa asing. Ke Inggris-Inggrisan, ke Jawa-Jawaan. Dia tidak menyebut bangsa, tapi dia menyebut sebuah sikap atau sifat ya. Huruf kapital sebagai yang selanjutnya yang ke-8, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contohnya, tahun Hijriah, bulan Agustus, hari Jumat, nah, hari Lebaran, hari Natal. Paham ya anak-anak ya? Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Nah, jadi unsur nama sejarah atau nama-nama biasanya menggunakan huruf kapital pada huruf pertamanya. Konferensi Asia Afrika, Perang Dunia Kedua, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, ini P kapital, K kapital, Indonesia itu nama ya, ingat ya, nama peristiwa sejarah. Jadi cenderungnya nama itu menggunakan huruf pertamanya huruf kapital. Huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital ya, ingat ya. Misalnya Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Di situ bukan nama tapi sebuah peristiwa ya. Perlombaan senjata membawa resiko pecahnya perang dunia. Di sini bukan nama tapi ini adalah peristiwa ya. Jadi kalian harus juga menggunakan logika ketika memilah apakah itu nama atau peristiwa. Begitu anak-anak. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai unsur pertama nama geografi. Nah, unsur nama geografi. Nah, biasanya ada di peta. Kalau unsur nama geografi ya Jakarta, nama tempat. Cenderungnya yang namanya nama itu menggunakan pertama pasti huruf kapital. Mau nama tempat, tadi sudah kita nama orang, nama hari, nama bulan. Di sini nama tempat ya, geografi, unsur geografi. Jakarta, Asia Tenggara, Pulau Miangas, nama-nama pulau, Bukit Barisan, nah, Gunung Semeru, Gunung Muria. Gitu ya anak-anak ya. Catatan. Nah, ini catatan ya. Huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Maksudnya dia tidak diikuti nama. Nah, misalnya berlayar ke Teluk Mandi di sungai. Nah, di sini tidak menggunakan huruf kapital. Karena apa? Tidak jelas namanya, itu teluk apa, itu sungai apa. Di situ tidak ditulis. Tapi seandainya itu menggunakan nama, berlayar ke Teluk Sunda misalnya, mandi di sungai, itu menggunakan huruf kapital ya anak-anak ya.
Nah ini menyeberang selat. Nah selat ini kalau hanya selat berenang di danau, ini tidak ada lanjutan namanya, selat yang mana, danau yang mana, ini tidak menggunakan huruf kapital. Nah menyeberang selat Madura. Nah kalau sudah menggunakan kata sebuah tempat berarti dia penulisannya kapital. Catatan juga kadang huruf nama geografi itu digunakan untuk nama makanan. Contohnya adalah nah di sini huruf utama nama di geografi dipakai sebagai nama jenis, tidak ditulis dengan huruf kapital. Ini catatan. Karena ini yang sering menjadi pertanyaan di ujian-ujian ya, mengenai penggunaan huruf kapital. Jeruk Bali. Ini di sini Bali kan sebuah tempat, nama tempat, tapi di sini digunakan untuk jenis. Jadi jeruk Bali penulisannya tidak kapital karena di sini ada aturan bahwa penulisan yang bukan nama tempat tapi nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Sekarang dari sini banyak sekali contohnya: kacang Bogor, nangka Belanda, petai Cina, nah gula Jawa. Nah, ada lagi gula Jawa, gula kunci Inggris. Nah, itu kan ada nama-nama kota, tapi di situ dia nama jenis bukan nama kota, begitu. Ini harus kalian ingat-ingat ya, jangan sampai kalian lupa. Contoh berikutnya bukan nama jenis adalah misalnya juga batik ya, batik Cirebon. Nah, terus film Korea, film Jepang. Nah, ini bukan nama jenis tapi ini pengkhususan juga. Ini adalah kekhasan budaya. Ini juga catatan ya buat kalian karena ini ada kekhasan budaya. Di sini kekhasan budaya, misalnya batik Cirebon, dia menyebutkan sebuah nama kekhasan budaya ya. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata yang termasuk dalam bentuk ulang sempurna. Dalam nama negara, lembaga, badan organisasi atau dokumen kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, untuk ya. Republik Indonesia. Ini adalah nama negara. Nah, di sini huruf kapital dipakai sebagai nama negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Ini nama lembaga. Nah, di sini badan atau organisasi, misalnya Pramuka, nah, Praja Muda Karana, itu termasuk organisasi. Lembaga termasuk SMP. Nah, SMP Sekolah Menengah Pertama, kalau ditulis semuanya kapital ya. Selanjutnya, huruf kapital sebagai huruf pertama setiap kata termasuk unsur kata ulang sempurna dalam judul buku. Intinya gini anak-anak. Untuk yang ini ya, huruf kapital digunakan di dalam judul buku. Nah, judul karangan, artikel dan makalah. Nah, di sini untuk sebuah judul semua huruf pertamanya menggunakan huruf kapital. Judul buku, karangan, artikel, majalah. Nah, kecuali kata penghubung, kata tugas di sini di, ke, dari, dan yang ya. Di sini misalnya contoh yang ada, saya telah membaca buku Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Itu adalah sebuah judul novel anak-anak ya. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya sarjana hukum, seorang gelar sarjana S.H digunakan untuk singkatan ya. STTH sarjana hukum, SKM sarjana kesehatan masyarakat. Nah, di sini contohnya. Yang ke-13 ya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Di sini adalah kata sapaan. Ya, penyapaan di sini kata sapaan seperti yang Bu Damar sampaikan sebelumnya. Kata sapaan itu adalah kalimat
yang ditulis seakan-akan berdialog langsung seperti itu. Kapan Bapak berangkat? Nah, kata Bapak di sini adalah unsur kekerabatan ya. Nah, digunakan sebagai sapaan. Tanya Hasan. Dendi bertanya, "Itu apa, Bu?" "Silahkan duduk, Dik." Nah, Dik di sini kata sapaan. Surat saudara telah kami terima dengan baik. Di sini menggunakan huruf kapital karena di sini adalah terjadi dialog langsung seperti itu. "Bu, saya sudah melaporkan hal ini kepada Bapak," ya. Begitu saja anak-anak. Nah, tapi ada catatan lagi, istilah kekerabatan bukan merupakan penyapaan atau acuan karena ini bukan dialog langsung. Kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Di sini tidak menggunakan huruf kapital karena di sini dia menceritakan ya, bukan berdialog langsung dengan bapaknya atau ibunya. Beda lagi kalau selamat pagi Bapak. Nah, bapaknya B-nya kapital seperti tadi ya. Nah, di sini. Nah, B-nya kapital, ibunya kapital. Di sini dan kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Sudahkah Anda tahu siapakah nama Anda? Nah, di sini. Baik anak-anak semuanya, demikianlah materi mengenai huruf kapital pada hari ini. Kalian kegiatan belajarnya hari ini mencatat huruf kapital. Dan ini akan Bunda Mar kirim ya linknya, Google-nya Bunda Mar akan kirim Bu Ebi ini. Dan kalian buatlah catatan di buku tugas. Jangan lupa tulis tanggal. Baik anak-anak semuanya, tetap jaga kesehatan. Sholat 5 waktu harus bagus ya. Karena kalian kan di rumah ya, belajar di rumah. Ibadahnya ditingkatkan, jadilah anak yang soleh dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.